Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arya di Somni 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang karir, keuangan, dan percintaan kamu di bulan Desember ya, 2021 akhir tahun ini ya. Kemungkinan ya apa yang terjadi kepada kamu ini nanti dia berlaku ya, dia mengena di kamu itu di awal Desember sampai di Januari nanti ya. Karena energinya tuh panjang ini, bisa di bulan Desember, bisa di bulan Januari, bahkan sampai ke Februari gitu ya. Karena saya melihat di sini ada Three of Cups ya. Oke, saya tarik dulu energi kalian. Oke, di sini ada pertama The Hanged Man ya. Saya kombinasikan kartu tarot dengan oracle ya, ada pesan angel untuk kalian ya. Dan ini pembacaan umum, jadi banyak energi yang saya tarik di sini, banyak Aries yang saya tarik energinya di sini yang saya bacakan. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang akan kalian dapatkan dan apa yang akan kalian alami nanti ya. Atau mungkin kalian sudah lewati beberapa yang saya bacakan di sini itu sudah kalian alami ya. Oke. Kalau kalian ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang akan saya tampilkan di bawah video ini atau di kolom deskripsi di bawah judul video ini. Dan personal reading itu berbiaya ya. Oke, di sini pertama. Oh iya, saya pesan satu lagi. Ini tidak terpaku pada gender, jadi bisa laki-laki bisa perempuan yang mengalami ini ya. Umum ini ya. Kalau pribadi nanti saya bacakan sendiri kalau kalian mau personal reading dengan saya. Oke, di sini ada The Hanged Man ya pertama. Kedua ada Page of Wands, ketiga ada Wheel of Fortune. Wow. Di sini ada Three of Cups, kemudian ada The Lovers, ada Ace of Wands, kemudian ada Calling in Your Soulmate, ada Flirt, ada Love Yourself First, ada Stay Optimistic About Your Love Life, kemudian ada Trust, ada Getting to Know Each Other. Oke, kita baca dulu satu-satu ya. Pertama di sini ada The Hanged Man ya. Saya melihat di sini kamu ya ada masa stagnansi. Mungkin dalam hal karir dulu ya, kamu lebih banyak mengatur atau memanage cara kerja kamu supaya kedepannya itu ya, kamu lebih bisa maksimal dan optimal dalam pencapaian kamu gitu ya. Dan ini adalah masa-masa dimana apa ya, mungkin atasan kamu atau memang kemajuan kamu itu sedang memperhatikan kamu gitu, rezeki kamu atau keberuntungan kamu itu sedang memperhatikan kamu gitu, atau sudah memperhatikan gerak-gerik kamu atau cara manajemen kamu ya, pola kerja kamu, kinerja kamu ya sedang diperhatikan di sini. Dan ini seperti sesuatu yang mungkin akan ada satu peningkatan dalam karir kamu ya, atau usaha bisnis kamu, tapi ini tuh sedang diproses, sudah hampir mau kena di kamu ya. Page of Wands ya. Jadi alam semesta sudah memperhatikan kamu gitu. Ini sudah saatnya saya berikan dia apa yang dicari selama ini gitu ya, khususnya dalam hal karir ya. Page of Wands, saya melihat di sini kamu ya, antara percaya dan tidak percaya diri ya. Kamu hanya pasrah aja, menunggu aja gimana hasilnya setelah saya bekerja keras selama ini gitu. Dan Wheel of Fortune ya, akhirnya ya, apa yang sudah kamu kerjakan selama ini, yang kamu perjuangkan dalam diri kamu ya, kamu terapkan dalam diri kamu mengenai pekerjaan kamu ya, akhirnya membawa hasil yang luar biasa karena ada Wheel of Fortune di sini. Jadi ada sebuah peningkatan, mau baik kamu dalam pekerjaan, berkarir ya, dalam sebuah perusahaan, kamu mau kamu itu seorang karyawan atau seorang pemimpin dalam perusahaan, atau kamu itu, kenapa saya bilang pemimpin, karena memang Aries tuh kebanyakan pemimpin ya, mereka itu banyak mereka mendapatkan nasib seorang pemimpin karena memang takdirnya mereka seperti itu, karakter mereka adalah seorang pemimpin. Jadi kebanyakan pemimpin orang, walaupun mereka itu seorang karyawan, tetapi tetap aja karakternya tetap pemimpin. Jadi karakter kalian lah yang membawa kalian ke sini, ke keberuntungan ini. Kalian pantas mendapatkan peningkatan dalam pangkat ya, kenaikan pangkat ya, peningkatan dalam kemajuan bisnis Anda gitu ya, atau kemajuan usaha kalian selama ini ya. Yang sudah kalian berusaha selama ini, itu saatnya kalian mendapatkan hadiah ya. Kalau kalian sedang berkarir, kalian akan mendapatkan peningkatan ya. Ada peningkatan karir di sini ya. Kemudian ada juga keberhasilan dalam usaha kalian, bisnis kalian tuh ada keuntungan besar gitu ya, ada kemajuan besar ya. Mungkin usaha kalian ini akan banyak peminatnya ya. Oke, dan di sini saya melihat ya,
Dan akhirnya kamu tahu bahwa oh ini ya ternyata potensi diri saya itu seperti ini. Oke, berarti saya sudah, jadi beberapa dari kalian itu sudah mendapati jati diri kalian, dan akhirnya kalian tahu bahwa oh dengan cara inilah saya bisa maju. Jadi kalian tuh semakin meningkatkan kinerja kalian, potensi diri kalian ya, semakin meningkatkan kualitas diri kalian gitu ya. Jadi inilah waktunya semesta menggulirkan kalian ke atas. Yang tadinya kalian di bawah tetapi kalian sudah berusaha keras, kalian sudah bersabar, kalian bertawakal, kalian ikhtiar, dan kalian selalu berdoa ya, walaupun jadi di saat kalian sudah lemas, sudah gak berdaya lagi ya, disitulah semesta membawa kalian kepada keberuntungan kalian. Jadi kalian sudah tidak berenergi lagi, kalian sudah mengeluarkan semua kerja keras kalian ketika kalian sudah capek dan sudah pasrah semuanya. Disitulah alam semesta yang bekerja gitu ya, mengerjakan tugasnya gitu, menggantikan posisi kamu untuk mengerjakan tugas-tugasnya, membawa kamu kepada keberuntungan kamu gitu. Jadi ini perintah dari ilahi ya, divine timing untuk kamu ya, memerintahkan semesta untuk membuka jalan kamu atau membawa kamu kepada keberuntungan yang harus kamu dapatkan gitu. Jadi peningkatan karir, ada kesuksesan dalam bisnis atau usaha gitu ya. Oke, kita masuk ke Three of Cups. Di sini ada Three of Cups, kartu keempat ya, dari tarot. Sampai sini kamu akan mungkin mengadakan syukuran atau sebuah perayaan ya, untuk bersama teman-teman kamu, teman-teman yang sudah mendukung kamu selama ini ya, sudah mensupport kamu, teman-teman atau saudara kalian ya. Mungkin kamu akan mengadakan sebuah syukuran ya, untuk sebuah perayaan atau syukuran, untuk mensyukuri nikmat hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu ini ya, dengan mungkin kalian mengadakan tahlilan atau apalah itu ya. Sampai di sini kamu akan lebih bersedekah gitu, banyak bersedekah ya. Kemudian di lovers dengan trust ya, saya melihat di sini selain ya, saya melihat di sini kalian akan semakin didukung oleh atasan kalian ya, banyak yang mendukung kalian, kalian semakin bersemangat, bergairah dalam pekerjaan kalian ya. Kalian mendapatkan kepercayaan dari atasan untuk menghandle beberapa perusahaan mungkin ya. Kalau kalian yang dalam berbisnis dan berusaha sendiri, kalian akan mendapatkan dukungan, support dari para customer kalian ya, sehingga kalian semakin ya membludak di sini ya. Kemajuan usaha kalian ini semakin dikenal, banyak orang, disukai, dicintai oleh pelanggan-pelanggan kalian gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, amin. Semoga apa yang saya bacakan di sini itu didengarkan Allah Subhanahu wa taala ya, karena saya juga zodiak Aries ya. Semoga saja ini yang akan terjadi kepada kita semua ya, Aries ya. Kemudian Ace of Swords ya. Kamu di sini semakin kuat, kamu semakin bijaksana, kamu semakin memantapkan komitmen kamu ya, bahwa ya inilah diriku, aku harus lebih baik daripada rencana-rencanaku gitu. Kamu tuh semakin tajam ke depan, otak kamu tuh semakin tajam dan lincah untuk merealisasikan atau memanifestasikan apa yang sudah menjadi rencana kamu gitu. Jadi kamu tuh sudah punya titik-titik ya, grafik gitu yang sudah kamu tentukan ya. Di bulan ini mungkin saya dapat 10 nilainya dalam kinerja saya. Saya usahakan saya harus dapat nih, saya harus tembus ke nilai 15 atau 20 gitu. Jadi kamu tuh semakin gimana ya, keras ya, tegas, tajam gitu ya. Ya, seperti karakternya seorang Aries itu gimana sih? Mereka itu kalau sudah punya keinginan ya, harus mereka dapatkan apapun keadaannya dan kondisinya, dia tetap maju, dia itu tajam ya. Dia tidak mau tahu pokoknya apapun yang terjadi kepada dia, mau dia lagi sulit atau apapun, dia tetap akan maju mengusahakan sampai dia dapat itu apa yang sudah dia targetkan gitu. Dia orang yang bukan tipe penyerah ya, menyerah, dia tidak akan pernah menyerah. Kalau sudah punya rencana, dia tetap harus merealisasikannya gitu. Oke? Tapi saya melihat di sini kamu lebih banyak saya melihat di sini kamu lebih banyak berbaur dengan orang-orang yang tanpa kamu pilih-pilih, karena kamu tahu bahwa tanpa mereka kamu gak akan jadi apa-apa. Jadi kamu gak seperti yang lain gitu. Misalnya kalau mereka sudah mendapatkan kesuksesan tuh mereka lebih membatasi diri dengan orang, atau mentang-mentang sudah sukses terus mereka memposisikan diri mereka tuh jauh dari orang-orang yang gak selevel. Kalau kamu ini berbaur, kamu itu orangnya petualang dan jiwa bergaulnya kuat gitu ya. Kamu gak pernah pilih-pilih teman, karena kamu ini orang yang tulus dan ikhlas, dan bergaul dengan siapa aja, kamu gak milih-milih
Disitulah cara kamu beradaptasi dengan orang, dan disitulah banyak dikenal orang kamu itu, dan disenangi banyak orang karena memang kepribadiannya kamu tuh seperti itu. Kamu suka bergaul gitu, banyak pergaulan, kamu apa ya, lebih mengakrabkan diri dengan semua orang gitu, karena bagi kamu membutuhkan, aduh kucing berkelahi. Sorry, tadi itu ada kucing saya berkelahi ya. Ada kucing dari luar yang datang menggertak dia, jadi dia emosi kok. Oke, kita lanjut ke pembacaannya. Jadi bagi kamu ya, kesuksesan itu bukan berarti kamu harus berada di atas dari semua orang, bukan ya. Tetapi kesuksesan itu karena kamu ini berpikir gini, saya nggak mau sukses hanya secara duniawi, saya maunya saya sukses secara horizontal dan vertikal gitu. Jadi seimbang, kamu menyeimbangkan diri kamu. Jadi kamu nggak sombong, kamu lebih banyak bersedekah, kamu semakin ramah kepada semua orang gitu. Kamu tunjukkan semua kebaikan-kebaikan yang harus kamu lakukan, karena yang kamu cari ini bukan hanya kesuksesan duniawi saja, tetapi kamu ini bukan ya, tujuan Aries itu ya. Dia tidak hanya mau mencari, dia orangnya bukan tipe yang mencari muka terhadap manusia, tetapi dia mencari muka kepada Tuhan gitu. Jadi dia berjalannya lurus saja, tulus saja, ikhlas saja gitu. Jadi mungkin karena sifatnya itu yang tulus, ikhlas, memaafkan, dan gak milih-milih, gak sombong. Karena memang orangnya agamais ya, dan mencintai Rabbnya, dia berpikir bahwa ya tanpa dukungan ilahi saya nggak mungkin bisa berhasil gitu. Saya nggak jadi apa-apa. Jadi sifat itulah yang membuat mungkin Tuhan memperhatikan dia, dan dia tuh selalu beruntung loh, Aries itu ya. Kenapa? Dia tuh orang yang sabar, dan apapun cobaan yang dihadapi dia tetap sabar, karena yang dia berpikir itu cuma di atas. Dia tidak pikir apa-apa, dia yang dia pikir itu hanya Tuhan gitu. Terserah apa mau terjadi, yang penting saya tetap ikhlas, saya tetap jujur, saya tetap berjuang, saya tetap tulus. Itu aja. Akhirnya karakter kamu inilah yang membuat Tuhan selalu memberikan kamu keberuntungan. Kamu punya power yang kuat di sini ya. Ya, karena jiwanya juga petualang, dia orang yang sabar ya, walaupun dia sedikit agresif dan pemarah ya, tetapi memang dia punya kesabaran yang belum tentu bisa dimiliki oleh zodiak-zodiak lain gitu ya. Oke, itu sebabnya dia memiliki diilhami dengan karakter seorang pemimpin gitu ya. Karena pemimpin itu harus adil dan bijaksana, makanya ya kadang dia suka teledor sih. Tetapi tetap kembali lagi pada karakter lahiriahnya, bahwa dia memang seorang pemimpin, jadi dia tahu memposisikan diri dia gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam keuangan kamu ya. Doa-doa kamu ya, kebaikan kamu ya, keyakinan kamu, apapun yang kamu tabur selama ini, itulah yang akan kamu tuai. Jadi rezeki kamu itu berdasarkan dari sikap kamu, perlakuan kamu, penaburan kamu, kebaikan-kebaikan kamu ya. Kamu selalu membantu banyak orang, walaupun ketika kamu susah kamu gak dibantu oleh mereka, tetapi kamu tuh selalu dibantu oleh ilahi ya. Dan kamu yakin, kamu tuh tidak pernah mengeluh gitu. Di saat kamu susah, kamu hanya mengeluh kepada Allah. Kamu bilang, ya Allah, saya yakin bahwa hari ini mungkin saya sedang gak ada, tapi saya yakin sebentar lagi sudah ada. Dan itu memang terjadi kepada kamu ya, karena keyakinan kamu ini hanya kuat sekali terhadap hubungan kamu dengan vertikal ini gitu. Dan apapun yang kamu katakan ini ya, kata-katamu itu tajam, makanya kamu tuh jaga lidah kamu ya. Kayak orang bilang itu mulut panas gitu. Kamu itu Aries, kamu kalau berkata-kata itu kebanyakan terkabulnya gitu ya, karena kamu ini hatinya lurus gitu. Jadi kalau kamu sedang berkonflik dengan seorang teman, terus karena kamu ini tulus ya, jadi kalau mereka mengkhianati kamu, terus kamu ngucapin bentar lagi dia dapat gitulah, dapat getahnya gitu. Dan itu terjadi ya. Jadi tolong ya, lebih tingkatkan lagi keikhlasan dan ketulusan, kerelaan, serta kemaafan hati kamu terhadap orang gitu, supaya kamu tuh lebih menjaga lidah kamu supaya jangan berkata-kata yang gak baik untuk orang ya. Kamu tuh sudah hampir perfect loh kelakuan kamu itu. Jadi cobalah diperfectkan lagi dengan menahan kata-kata yang gak baik gitu. Maksudnya saya bukan gak baik, kamu itu karena bukan tipe pengkhianat ya. Jadi kalau dihianati, dijolimi, ya Allah kan maha mengabulkan
doa-doa orang yang terzolimi. Jadi bagaimana supaya kamu itu enggak mendoakan orang yang buruk, supaya amal ibadah dan keikhlasan kamu itu lebih uh, kuat lagi, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah untuk tidak membalas kezoliman orang dengan doa-doa yang buruk. Coba kamu ganti dengan doa-doa yang seperti ini. Ya Allah, saya dizolimi ya Allah. Saya tidak terima ini sakit sekali. Ya, tolong berikan mereka hidayah gitu. Dan tolong berikan saya hidayah pula supaya saya mengerti dan saya lebih memaafkan, lebih menerima apapun yang diberikan orang kepada hamba dengan keikhlasan dan tulus hati gitu. Daripada kamu marah terus kamu ngomongin yang gak baik. Memang betul mereka dapat ketulahnya, tapi itu berbeda ya kalau kita ganti kesakitan hati kita itu dengan mendoakan yang baik buat mereka. Kalau mereka dapatnya hidayah, berarti kan mereka bakal sadar. Tapi kalau mereka mendapatkan ketulah, ya bagus kalau mereka sadar. Kalau mereka semakin menjadi gimana? Berarti kamu nggak beramal. Maksudnya bukan beramal ya, tetapi maksudnya gini, keimanan kamu tadi itu masih ada di tahap yang masih datar gitu. Cobalah lebih tingkatkan amal ibadah kamu lagi dengan cara membalas keburukan orang dengan kebaikan yang luar biasa gitu. Ya, kamu kan seorang pemimpin, jadi tunjukkan ya kepada ilahi bahwa kamu itu memang seorang pantas menduduki karakter atau tipe seorang pemimpin gitu. Karena kamu tipenya kan suka mencari muka kepada ilahi, ya. Berarti kamu harus lebih berserah lagi gitu, ya. Jadi ya memang saya tahu kita ini manusia, ya. Kita ini manusia, ada batas kesabaran kita. Ketika kita sudah disakiti sekali, pasti kita sakit hati dan kita kan pingin mereka itu merasakan hal yang sama. Tetapi cobalah lebih tabah, ya, lebih ikhlas. Latih diri kamu dengan memaafkan segala perbuatan orang atau kezaliman orang kepada kamu itu, karena disitulah titik tumpuan yang paling kuat, yang paling cepat mendongkrak kamu, menolak kamu ke atas, ke posisi yang paling kamu cari selama ini, ya. Jadi kezoliman apapun itu kalau nggak diizinin Tuhan untuk terjadi kepada kita, ya gak bakalan terjadi. Nah, kalau kamu berpikir bahwa ini pasti dari Tuhan, Tuhan pasti mengizinkan hal ini terjadi karena ada alasannya. Kenapa? Untuk melatih diri saya, keimanan saya, menguji saya, apakah saya pantas naik ke level teratas atau enggak, ya. Jadi kalau kamu ingin memelihara kesuksesan kamu yang sudah diberikan ilahi, ya, supaya kamu itu tetap berjalan seimbang di antara dua arah, antara sifat buruk kamu dan sifat baik kamu itu, kamu tetap berada di tengah-tengah terus lurus begitu. Terus rezeki kamu itu seimbang terus, kesuksesan kamu itu terjaga terus, ya. Tingkat kecerdasan dan kedewasaan kamu tuh semakin naik. Itu tuh dengan cara seperti itu yang tadi saya bilang, ikhlas, memaafkan, mendoakan yang terbaik untuk orang yang sudah menjolimi kita. Jarang loh ada manusia yang bisa seperti itu, tapi kamu bisa. Kenapa? Karena kamu itu pemimpin. Kamu sudah dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang contoh, pembawa contoh terbaik untuk para pengikutnya. Tunjukkan, jangan hanya tunjukkan kepada manusia, kepada ilahi. Fokus kepada ilahi, supaya dengan sendirinya orang-orang yang menjolimi kita itu nanti mereka melihat kita, oh orangnya seperti ini. Walaupun kita lemparin batu, lemparin tahi atau apa sebagainya, tetapi dia tetap lurus aja, dia tetap baik sama kita, dia tetap welcome sama kita. Ya, disitulah jalan kamu menuju kesuksesan yang terbesar gitu. Kesuksesan terbesar saya di sini bukan cuma harta, bukan cuma kebahagiaan, bukan, kesejahteraan bukan, tetapi kesuksesan secara vertikal kamu itu loh, yang kamu inginkan selama ini. Yang ada di batin kamu itu apa? Gitu. Ya, Aries ya. Jadi tetaplah berbuat baik, berprasangka baik, ya. Tetaplah lebih melatih keikhlasan dan kemaafan diri kamu itu terhadap orang-orang yang zalim, ya. Fokus aja bahwa ini terjadi, kesakitan ini terjadi karena izin ilahi. Supaya apa? Supaya kita belajar dari kesalahan kita. Misalnya kalau kamu sudah percaya satu orang, dia mengkhianati kamu, oh berarti lain kali saya nggak boleh percaya lagi, mudah percaya kepada orang seperti ini. Bukan berarti saya menghindari orang itu, tetapi saya menunjukkan sikap baik saya supaya dia berubah. Tetapi saya mendoakan supaya dia mendapat hidayah
dan saya juga mendapat hidayah. Jadi kita tuh jangan mendoakan orang lain dapat hidayah saja di saat orang salah sama kita, tapi kita juga minta supaya Allah memberikan kita hidayah juga di saat orang lagi salah sama kita, karena kita juga suatu saat akan mendapatkan kesalahan. Mungkin saja kita akan melakukan hal yang sama, tapi kita tidak sadar. Makanya kita tuh setiap orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kita mendoakan supaya kita bersama-sama mendapat hidayah. Itu baru manusia yang waras, manusia yang cerdas dan punya keimanan gitu ya, yang mencintai Rabbnya gitu. Intinya kalau kita mencintai Rabb, Sang Ilahi ya, pencipta kita, berarti kita fokus aja kepada kebaikan, mendoakan orang yang buruk sekalipun kepada kita tuh, mendoakan mereka yang terbaik dan meminta hidayah dari Allah terhadap kita berdua. Misalnya kalau dia yang salah sama kita, kita meminta, ya Allah kasih saya hidayah, kasih dia hidayah, dan kasih saya hidayah juga atas permasalahan yang saat ini saya alami gitu, atas apapun yang dia lakukan kepada saya, supaya saya tuh kalau Allah memberikan dia hidayah, dia mungkin insya Allah mendapatkan satu pelajaran yang membuat dia sadar, dan kamu juga semakin mengerti bahwa oh iya, ternyata kalau kita melakukan hal seperti itu berarti akan menyakiti orang lain ya, dan kita bakal tidak dipercaya. Itu hidayah loh ya, kamu paham kan? Itu juga hidayah ya. Jadi ketika kamu mendoakan orang untuk mendapat hidayah, tiba-tiba kamu juga mikir gini, oh berarti saya nggak bisa melakukan itu kepada orang. Itu kan satu pelajaran yang ilmu yang kamu dapatkan, yang saya sebut hidayah tadi, ilham gitu ya. Jadi semakin orang melakukan hal buruk kepada kamu, disitulah kamu mendapatkan hidayah, hidayah dan hidayah lagi gitu. Jadi bersyukur ya kalau kamu ditimpa oleh suatu masalah, itu bersyukur ya, karena disitulah cara Allah memberikan kamu hidayah. Gimana caranya kamu menangkapnya? Syukuri dulu, maafkan dulu, berdoa untuk kebaikan mereka, disitulah kamu akan mendapat hidayah lagi. Jadi bukan hanya mereka saja yang dapat hidayah, tapi kamu juga. Jadi semakin meningkatlah diri kamu itu kepada keimanan dan ketakwaan kamu. Seperti itu ya. Oke. Untuk percintaan. Ya, jadi caranya kamu menjaga keuangan kamu, kesuksesan kamu ya. Saya melihat di sini ya. Karir kamu meningkat, keuangan kamu pun semakin, alhamdulillah ya. Saya nggak mau mengiming-imingi kamu bahwa kamu akan mendapat uang banyak atau rezeki nomplok, bukan. Saya nggak mau begitu. Yang saya mau bilang di sini ya, kalau karir kamu saya meningkat, berarti keuangan kamu pun akan mengikuti kualitas diri kamu, kerja keras kamu ya, kinerja kamu mengikuti itu semua ya. Jadi kalau memang kamu mendapatkan itu ya, apa yang saya bicarakan ini terus Allah dengar dan Allah kabulkan, dan itu terjadi kepada kamu di bulan Desember atau Januari atau Februari nanti ya, tolong ya, pakai cara saya tadi ya, berbuat baiklah kepada orang, tetapi jangan lupa menyimpan kebaikan untuk diri kamu juga. Jadi jangan boros ya keuangan kamu itu. Kalau kamu dapat rezeki lebih, tangkap dan jaga gitu. Berbagi, bersyukur, mengadakan syukuran, jangan lupa mengadakan syukuran, tahlilan. Terus sedekah, pergi cari anak-anak yatim atau orang tua jompo yang mungkin kurang diperhatikan oleh anak-anaknya, atau mereka anak-anaknya lagi kerja jauh gitu. Berikan mereka sesuatu yang bikin mereka bisa tersenyum gitu. Ya, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Bantulah orang-orang yang tepat. Jangan membantu teman yang hanya ingin memanfaatkan kamu saja, karena itu akan merugikan dan bakal menguras rezeki kamu gitu. Itu soe namanya. Soe itu sial. Kalau kita orang Ternate bilang soe. Soe itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sial gitu. Jadi boleh kamu bantu orang, tapi lihat-lihat. Ada ya orang yang ketika kita beruntung tuh banyak orang yang mengaku saudara, teman. Disitulah titik akhir hidup kamu. Kalau kamu gak berhati-hati menjaga keuangan kamu ya. Jadi usahakan ada investasi atau tabungan, ya minimalnya ada tabungan, simpanan untuk berjaga-jaga ketika kamu berada di posisi bawah lagi. Karena hidup ini kan dia berjalan, roda bumi itu kan berputar. Kita kadang di bawah, kita filosofinya itu kan kita kadang di atas, kadang di bawah gitu. Jadi kita harus punya kuda-kuda gitu, bekal gitu ya. Jadi jangan habisin semuanya, jangan boros, jangan tergoda sama belanjaan yang hanya bisa dilihat aja, nggak ada manfaatnya, jangan ya. Belilah barang yang penting, atau justru bagaimana cara kamu mengelola keuangan kamu itu supaya menjadi satu pemasukan baru lagi yang berkembang dan terus berkembang gitu ya. Jangan pasif otak kamu itu ya. Itu caranya kamu menjaga rezeki kamu. Bersedekah ya, membantu orang yang tepat, jangan pelit-pelit ya. Kenapa saya bilang kamu harus menjaga keuangan kamu? Karena di saat kamu susah, belum tentu orang yang kamu bantu itu dia datang bantu kamu, belum tentu. Apalagi kondisi keuangan pandemi seperti ini, corona ya, ini sangat berefek kepada segi perekonomian dunia. Nah, pasti kamu sudah rasakan itu ya. Jadi hati-hati, kalau ada keberuntungan yang kamu dapatkan mengenai keuangan, tolong dijaga, bantulah orang yang tepat ya. Jangan asal kamu makan puji, maksudnya dimakan pujian, dipuji terus kamu memberi aja nanti pinjam duitmu dong gini. Nah, padahalnya pas diganti, minta ganti ya, kamu butuh, kamu minjam minta ganti, mereka nggak bakalan ganti, malahan kamu di fito-fito, kamu dimaki-maki bakal. Dan itu berdosa ya kalau kita memberi pinjaman
Ketika mereka belum bisa ganti, kita maki-maki mereka, itu termasuk dosa. Lebih baik kamu membantu aja, memberi dengan ikhlas, daripada kamu meminjamkan tapi habis dia nggak ganti, kamu berkelahi sama dia, terus ada kata-kata kotor atau ada kata-kata kasar yang menyakiti hati dia. Jangan, ya. Makanya saya bilang, bantulah orang yang tepat, ya. Lihat-lihat lagi, ya. Karena saya sudah pernah merasakan, saya membantu orang lain, tapi di saat saya susah tidak ada yang membantu saya. Itu sangat mengecewakan. Tapi saya berpikir bahwa rezeki itu ada dari ilahi, pasti ada cara lain untuk saya mendapatkan bantuan, dan hati saya itulah yang membuat Allah luluh kepada saya, dan alhamdulillah saya selalu mendapatkan bantuan. Itu luar biasa, ya. Jadi bukan berarti kita nanti ke depan kita pelit sama orang yang sudah kita bantu, jangan. Tetaplah membantu, tapi lihat-lihat lagi kondisi kamu, ya. Kamu tetap harus ada simpanan keuangan, bukan simpanan Oke. Dalam hal cinta, kita masuk ke dalam hal cinta. Maaf ya, durasinya agak panjang karena saya harus membacakan yang lengkap ini, ya. Kalau dalam hal cinta, mungkin saat ini pasangan kamu itu sedang berpikir panjang bagaimana caranya kalian bersatu, gitu ya. Calling, di sini ada calling your soulmate. Your prayers, affirmation and visualization help bring you together, ya. Di situ dia mengatakan bahwa doa-doa kamu itu, ya, akan mengafirmasikan, ya. Dan doa-doa kamulah yang menolong kamu untuk mendapatkan jodoh kamu. Jadi sudah dekat jodoh kamu itu, ya, sudah dekat, ya. Kemudian flirt, extend your like-minded energy to others. Ya, kamu mungkin agak malas gitu, ya, kamu udah pasrah gitu, ya. Pasangan kamu mungkin lebih banyak merayunya kepada kamu karena mungkin kamu sedang berada di posisi atas, ya. Kamu lebih menghadirkan, ya, kamu lebih banyak peduli sama diri sendiri gitu, jadi kamu belum terlalu merespek yang namanya pasangan gitu. Kayak kemarin tuh kamu kayak ngeluh banget tentang cinta, tapi kali ini tuh kamu lebih masrahin kepada ilahi. Kamu, yang penting kamu sudah doakan, ya, mau dia baik atau enggak, saya lebih baik love myself first gitu, ya. Karena di sini ada love yourself first, your self respect makes you more romantically attractive. Jadi semakin kamu mencintai diri kamu, ya, kamu lebih banyak menggunakan, ya, mungkin di sini kamu lagi dapat rezeki lebih, jadi kamu lebih manjain diri kamu dengan ke salon, mempercantik diri kamu, dan disitulah tingkat kecintaan pasangan kamu ini semakin tinggi karena dia melihat kamu semakin menjadi pribadi yang memang sudah ditargetkan gitu. Dia semakin mencintai kamu, kamu pun berjalan aja, ya. Kamu sudah tahu gimana cara mengatur diri supaya disayangi oleh pasangan kamu, ya. Kamu akhirnya bertemu dengan jodoh kamu di sini, ya. Kemudian di sini ada stay optimistic about your love life, positive thinking and fight will bring you romance. Jadi kamu tuh yang kemarin agak resah gitu, galau atau ragu dengan pasangan kamu lebih banyak optimisnya. Udah dah, kalau memang dia ada simpanan lainnya, udah, gue stay optimistic aja gitu, ya. Terserah dia mau milih gue atau enggak. Bagi gue, jodoh gue pasti sudah ada gitu, ya. Jadi saya melihat di sini mungkin pasangan kamu ini ada hubungan komunikasi dengan pihak ketiga, siapalah itu, ya. Tapi kamu nggak pusing lagi. Kamu lebih optimis di sini karena yang penting keuangan kamu tercukupi, ya. Kamu tidak bergantung kepada siapa-siapa. Kamu stay optimistik aja gitu, berjalan aja gitu. Kamu tetap percaya diri, ya. Dan saya melihat di sini pasangan kamu akan semakin mencintai kamu. Dia bahkan akan mencemburui kamu dengan beberapa orang gitu yang kamu dekatin gitu, ya. Dia akan lebih menjaga kamu. Dia menuntut kamu untuk dia menggali kamu nantinya. Dia akan menuntut kamu untuk percaya sama dia gitu. Kemarin kamu ragu, kamu banyak menuduh dia nggak peduli. Sekarang kamu bukan berpaling kepada orang lain, tetapi berpaling kepada keuntungan diri kamu sendiri gitu, ya. Akhirnya kamu lebih berpaling kepada kepedulian kepada diri kamu sendiri gitu. Akhirnya dia pun dia sendiri yang datang menjelaskan, ya, menguatkan hubungan kalian agar kalian tuh saling percaya gitu. Ya udah, kamu ngalir aja, kamu yakin aja, kamu ya percaya aja sama dia. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau bukan kamu, ya ada lagi gitu. Kamu tuh whatever, kamu sudah lelah, ya. Kamu sudah lelah, kamu sudah pasrah, ya. Kemarin kamu mungkin banyak mencurigai dia dan memang itu mungkin dilakukan. Sekarang tuh kamu lebih peduli kepada diri kamu sendiri. Sekarang dia yang gantian cemburuan sama kamu, ya.
Saya rasa pasangan kamu ini akan membulatkan tekadnya untuk memiliki kamu. Dia akan semakin mendekat sama kamu, getting to know each other. Ya, as you refer your innermost selves to each other, you bond the bands. Jadi dia semakin mendekatkan diri dengan kamu, makin banyak bertukar pikiran dengan kamu. Ya, dia makin mengakrabkan diri, memberikan, ya, dengan begitu dia rasa dengan mendekatkan diri dengan kamu, maksudnya banyak komunikasi. Disitulah dia bisa semakin dalam kalian berdua, ya, semakin ada peningkatan komunikasi di antara kalian, ya, pendekatan dia semakin tajam, ya, dia semakin memeluk kamu gitu, ya, ingin memiliki kamu dengan cara meningkatkan komunikasi yang secara dalam. Disitulah cara dia menjaga hubungan kalian gitu, supaya kamu nggak lepas lagi dari dia, ya. Dan kalian akan semakin saling terbuka di sini, dan hubungan kalian itu semakin dalam. Coba kita buka kartu selanjutnya, ya. Di sini kalian akan mendapatkan antara bulan Desember, Januari, dan Februari, ya. Desember 2021, awal tahun 2022, bulan Januari sampai Februari ini, ya. Beberapa dari kalian mungkin akan menemui keberlimpahan secara keuangan, kesuksesan, bahkan pernikahan, jodoh kalian. Kalian akan mendapatkan jodoh pasangan kalian nantinya. Oke. Beberapa dari kalian akan menikah, ya. Keuangan kalian sudah cukup, ya. Kalian sudah merasa cukup untuk bisa bersiap untuk penyiapan untuk pernikahan, dan disinilah kamu mulai merasa terbebas dari belenggu-belenggu hati kamu semuanya. Kamu mulai merasa happy di sini. Kemarin kamu happy-nya tuh ditahan-tahan, sekarang ini tuh happy-nya luar biasa. Kamu mengakhiri satu fase yang namanya fase yang gak bahagia itu, ya. Kamu masuk ke dalam fase yang menyenangkan gitu, ya. Hubungan kalian ini semakin menyenangkan. Kalian, ya, seperti bertransformasi gitu, ya, menghapus semua sifat, karakter, atau problem-problem yang sudah pernah kalian lewati. Itu kalian sudah hapus itu semua. Kalian masuk ke fase baru di mana kalian lebih banyak menciptakan kesenangan dan kebahagiaan di antara kalian berdua. Dan di sini ada kartu tambahan yang saya baca di sini, ada tentang beberapa dari kalian ini berdiri dengan zodiak Leo, energi fire sign, ya. Ada energi Gemini di sini, ada Capricorn, ya, ada juga dari Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus, ya, dan ada Aries, Leo, Sagittarius, ya. Kalian semakin saling menyatu di sini, saling menyayangi, saling memberikan kebahagiaan, ya. Kalian akan membuat komitmen baru. Beberapa dari kalian itu sudah menikah, tetapi kalian lebih komit lagi, menciptakan satu komitmen baru lagi untuk hubungan kalian itu yang lebih maju, lebih tinggi gitu. Jadi yang kemarin itu biasa-biasa saja, kalian tuh lebih kuat, lebih melekat di sini. Jadi seperti sebuah keluarga yang kuat gitu, ya. Jadi kalian banyak punya planning yang kemarin kalian masih tertahan, kali ini akan banyak terrealisasinya gitu. Ya, pasangan kalian akan memberikan mungkin sebuah surprise, ya. Ya, ada sebuah surprise yang akan diberikan kepada kamu, bahkan, ya, ada pernikahan di sini, ada pertunangan, ada kepastian dalam percintaan kalian, ya. Pokoknya ada kebahagiaan yang luar biasa yang akan kamu dapatkan. Amin. Di 3 bulan ke depan, dimulai dari bulan Desember, Januari, Februari 2022 gitu. Jadi akhir tahun kamu nih menyenangkan banget. Cuman itu, ya, dijaga karakter kamu, sifat kamu. Karakter bukan, maksudnya perlakuan kamu itu tetap dijaga, ya. Seperti itu. Oke, Aries, semoga ini cukup membantu, semoga ini menginspirasi kamu. Semoga ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga ini bermanfaat untuk kamu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aries.